Nabi SAW, ada ayat Al-Quran yang hanya diturunkan untuk aku, untuk umatku, tidak diturunkan untuk nabi-nabi terdahulu dan tidak pula untuk umat-umat terdahulu. Siapa yang membacanya itu pagi atau petang, maka hari itu Allah akan sempurnakan, cukupkan untuknya. Siapa yang membacanya di waktu pagi, maka hari itu Allah akan cukup sempurnakan untuknya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita awali majlis ini dengan doa pembuka majlis. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini, bertemunya kami dalam majlis ini rahmat dan kasih sayang. Dan jadikan pula kesudahannya, perpisahannya setelah ini ditutup aib-aib kami, dihapuskan dosa-dosa kami semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di antara banyak amalan yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk kuantitas, bukan hanya sekedar kualitas tapi kuantitas. Sering-sering melakukannya, banyaknya adalah dalam bentuk kuantitas. Misalnya zakat. Seberapa banyak, Pak? Zakat ya 2,5% aja. Sedekah disuruh Allah Ta'ala dalam Al-Quran berinfak itu di antara keduanya. Di dalam Al-Furqan Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman. Ayat pertamanya wa ibadur rahman. Ciri hamba-hamba kekasih Allah, pas ketika Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang berinfak, Allah sebut tengah-tengah di antara keduanya. Allazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dengan hartanya, tidak berlebih-lebih boros, tidak pula pelit. Tak banyak sedikit, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Kalau salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu pada waktu yang ditentukan. Ada masa yang tidak bisa kita melaksanakan. Tapi ada satu amal yang Allah perintahkan pakai jumlahnya kuantitas. Apa kira-kira, Pak? Dan kalau dapat tak terbatas. Dia tidak mengikut waktu dan tidak mengikut keadaan. Kalau dalam bahasa Wansingnya adalah amal there is no requirement to do this. Nah, gitu lah. Itu bahasa Wansing tuh, Pak. Semenjak ada aura farming itu orang Wansing dah bahasa Inggris saja. Adalah kita melakukannya tanpa ada syarat. Sekalipun kita dalam keadaan berhadas, kecil ataupun besar. Apa dia? Itulah dia perintah Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ada kalimat di situ Allah katakan zikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah. Sebutlah nama Allah. Ingatlah Allah. Kalau hanya ingat kan tak bisa dihitung jumlahnya, Pak. Ingat. Ingat itu gimana, Pak? Ingat tak bisa dihitung jumlah kan? Kalau ingat ya ingat aja. Ingat duit 10.000, ingat aja kan? Ingat Allah, ingat. Tak bisa dihitung jumlahnya. Tapi ketika Allah katakan zikran katsira, berarti sebut. Sebut dengan banyak. Bukan, tapi sebut itu mengingat. Jadi sebut banyak-banyak, ingat banyak-banyak. Apa dia? Zikir.
Tidak ada syarat itu. Orang berhadas besar boleh zikir tak bang? Boleh. Hadas kecil boleh zikir tak? Orang buka baju boleh zikir? Orang tak pakai baju? Boleh. Orang tak pakai polos sama sekali boleh zikir tak? Boleh. Apalagi suami istri. Ya, zikir suami istri tahu nak? Namanya zikir muqayyad tuh. Ada Bismillahirrahmanirrahim, itu lazim mutlak. Bisa dipakai untuk apa saja. Bisa naik mobil Bismillahirrahmanirrahim boleh, ya kan? Naik kendaraan boleh. Naik naik istri pun boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tapi ada muqayyadnya. Bismillahi Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Udah hafal belum tuh? Ini dah lama suami istri taklah hafal doa itu kan. Saya pernah di WA orang. Ustaz tolong kirimkan doa yang tadi itu kata dia. Udah berapa lama sih bilang? Berkeluarga, udah 24 tahun. Jadi selama ini apa baca? Bismillah aja. Boleh. Jadi bismillah aja itu, bismillah saja itu maknanya kalimat mutlak. Datang pula bismillah ini tak bisa, bismillahirrahmanirrahim tak bisa dipakai untuk makan. Makan itu bismillah aja. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim itu mutlak. Dia bisa dipakai apa saja. Karena dia kalau istilah kita kunci Inggris. Bismillahirrahmanirrahim itu dipakai apa saja bisa. Tapi ada yang kunci pas. Itulah muqayyad. Menyembelih. Misalnya kita menyembelih tanah, doa suami istri, itu kan bismillah itu. Kita pakai untuk nyembelih, tak bisa. Apalagi untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim, tak cocok. Jadi doanya ada yang muqayyad, ada yang lazim. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengingat Allah dengan menyebutnya itu banyak-banyak. Segi apa? Segi jumlah. Kira-kira Bapak Ibu dari jumlah kita menyebut nama Allah untuk kita ingat sudah banyak belum? Allah Maha mengetahui pula jumlah kemampuan kita untuk mengingat banyak-banyak. Akhirnya Allah kasih 2 waktu, Pak. Kan sudah Allah kasih nih, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbih bukratan wa asila. Ingat sebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya, tapi Allah kasih waktu yang kita memang mungkin tak bisa menyebut banyak-banyak. Tapi Allah khususkan 2, wasabbihu bukrah wa asila. Pujilah dia. Tasbih di sini maknanya puji. Puji Allah Ta'ala pada waktu pagi-pagi dan petang-petang. Wa asila itu petang-petang maksudnya itu dah ya sekarang ni lah habis asar hingga menjelang datangnya malam isya. Jadi menjelang datang malam ni isya. Pagi-pagi maknanya habis solat subuh hingga datangnya waktu duha. Karena waktu itu tak ada lagi solat. Di sini tak ada solat. Maka di antara 2 yang tak solat tu kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Di antara banyak zikir, kalimat-kalimat zikir menyebut nama Allah Ta'ala. Nabi SAW katakan kalimatnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu Nabi katakan kalimatani, 2 kalimat. 2 kalimat. Khafifatani fil lisan, ringan di lisan. Saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Kemudian Habibur Rahman, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalimatnya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa saja dari semua kalimat-kalimat itu sebutlah, bacalah. Pertanyaannya, sudahkah kita mengisi waktu kita itu di antara 2 waktu itu, pagi dan petang, spesial hanya untuk menjadikan diri kita mengingat Allah Ta'ala dari hal-hal yang halal, menjauhkan diri dari yang haram dengan memuji Allah Ta'ala yang banyak. Sudah kira atau belum? Jawabannya insya Allah ya Pak. Kalau insya Allah itu besok. Kalau belum tuh, kalau yang tadi itu, yang sudah itu kan tidak insya Allah. Bisa jadi sudah, bisa jadi entahlah. Ya kan? Nah, tapi kita usahakan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata mengingat Allah Ta'ala itu dengan berzikir, menyebut nama Allah, kemudian dengan membaca Al-Quran dan ucapan-ucapan kalimat yang mendekatkan diri kita untuk mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Tapi kemudian Nabi memilihkan beberapa bacaan-bacaan. Bacaan-bacaan yang baik, Pak. Jadi kan banyak semua bacaan-bacaan itu. Kita bahas satu aja pagi petang. Yaitu kata Nabi SAW, ada ayat Al-Quran yang hanya diturunkan untuk aku, untuk umatku, tidak diturunkan untuk nabi-nabi terdahulu dan tidak pula untuk umat-umat terdahulu. Siapa yang membacanya itu pagi atau petang, maka hari itu Allah akan sempurnakan, cukupkan untuknya. Siapa yang membacanya untuk membacanya di waktu pagi,
maka hari itu Allah akan cukup sempurnakan untuknya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa baca nih. Nah, itulah dia 3 ayat pada surah Al-Baqarah terakhir. 3 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna. Lupa saya baca. Baca awal dari dulu. Ada ayat ke. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Ini 3 ayat ini jangan tinggalkan. Apa yang spesial dari ayat itu? Ada satu doa di dalam, banyak doa di dalam itu, tapi ada satu doa yang spesial untuk kita, tak Allah kasih untuk umat-umat terdahulu. Ketika kita meminta Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Artinya apa? Ya Rabb kami, jangan hukum kami kalau kami berdosa atau kami lupa. Apa hebatnya di sini, Bang? Sama kayak saya. Bang, nanti kalau saya salah, jangan bilang saya salah ya, Bang. Sudah bilang duluan sebelum salah. Ya kan? Sama kita, ya Allah, kalau saya nanti berdosa atau lupa, jangan hukum saya ya Allah. Yang nyuruh kita ngomong itu siapa? Allah. Maka Nabi katakan ini spesial untuk aku dan untuk umatku. Tak dikasih untuk umat terdahulu. Belum berbuat salah sudah minta maaf. Sehingga dengan kalimat itu kata Nabi, siapa yang membaca itu di pagi hari, maka baginya Allah akan cukupkan hari itu. Cukup apa, Pak? Allah akan beri dia perlindungan. Dalam bentuk apa? Kan kalimatnya itu, ya Allah, ya Rabb kami, jangan hukum kami kalau kami berdosa, kalau kami salah. Artinya jangan catat sebagai dosa. Apakah setelah itu kita buat dosa aja lah? Tadi pagi kan kita udah minta ampun. Bukan begitu. Maka kata ulama, dengan ucapan zikir itu kan Allah sendiri yang mengajarkan kita dengan doa itu, mintalah kepada aku, bacalah ini, ya kan gitu. Bacalah ini dengan baca Quran itu. Kita mengakui Allah meliputi langit dan bumi kekuasaannya. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma. Apa-apa yang ada di dalam hati kita, mau yang kita sembunyikan atau kita terangkan, semuanya Allah tahu dan semuanya nanti akan Allah perintahkan perhitungan. Allah bisa mengazab seseorang, bisa juga Allah berikan hidayah, petunjuk baginya. Lalu kita katakan kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman kepada para nabi, beriman dengan kitab-kitabnya, dengan hari akhirat, dengan semua apa yang Allah tetapkan. Dan kita tak membedakan keimanan kita dengan nabi terdahulu, nabi belakangan. Semua nabi sama keimanan kita. Kalau kita katakan, ya Allah tak akan memberi beban kepada kita, kecuali yang sanggup. Kepada apa yang kita sanggup. Lalu kita minta, ya Rabb kami, jangan kami bikin berdosa, jangan hukum kami kalau kami berdosa dan salah. Jangan hukum kami kalau kami salah atau kami lupa. Ya Allah, jangan uji kami dengan orang-orang terdahulu yang kami tak sanggup. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang kafir. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti apa Allah beri kita pertolongan? Jawabannya ada pada surah Ar-Ra'd. Allah katakan lahum mu'aqibatun min yadayhi. Allah berikan mereka itu perlindungan. Jadi dengan baca doa itu, hari itu Pak, kita cukup Allah dilindungi. Aturannya mungkin hari ini kita buat dosa. Allah jadi Allah kirim utusan untuk kita terhindar dari dosa. Bisa jadi kita lupa atau salah hari itu, tapi karena kita membaca itu, ya Rabb, jangan hukum kami. Kan sudah minta duluan. Supaya jangan dihukum, ku kasih kau penjaga. Ya kan? Nah, ku kasih kau penjaga supaya jangan salah.
Maka di antara penjaganya adalah malaikat rahmat. Bapak Ibu sering nggak baca ini pagi petang? Usahakan jangan tinggalkan. Oke? Itu aja ngaji gitu petang. Yang kedua, kan 2 janji tadi. Sekali baca bagus, banyak-banyak baca bagus. Kenapa banyak-banyak baca? Dia selain zikir, dia adalah ayat selain ayat zikir, selain kita zikirkan, dia adalah ayat Al-Qur'an. Berarti kita memurojaah. Jadi fungsinya ketika itu memurojaah Al-Qur'an sekaligus doa, sekaligus zikir kepada Allah Taala. Kalimat zikirnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu kan meliputi langit dan bumi ini semuanya Allah yang punya. Allah meliputi langit dan bumi. Itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Lalu di dalam kita mengenal Allah Ta'ala, kita mengakui kita ini beriman. Pengakuan. Setelah itu bilang, ya Allah, jangan uji aku yang tak sanggup. Jangan uji aku yang tak, jangan hukum aku kalau aku berdosa, kalau aku salah. Bang, nanti kalau saya salah, jangan bilang saya salah ya bang. Nah, gitu. Supaya jangan salah. Kalau gitu, supaya kamu jangan salah, aku kasih kau pengawal. Nah, diingatkan. Kita diingatkan secara apa, Pak? Secara rohani, secara batiniah. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd tersebut Allah katakan lahum mu'aqibatun min yadayhi yahfazunahu min amrillah. Mereka itu diberi perlindungan oleh malaikat-malaikat yang patuh atas perintah Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih Allah. Yang kedua zikirnya. Kata Nabi, suatu pagi Nabi sedang sholat berjemaah. Sama istrinya juga. Nama istrinya Juwairiyah. Siapa namanya Pak? Juwairiyah. Jadi mana tahu ada istri bapak yang nama Juwairiyah. Kalau belum Pak, carilah yang mirip nama Juwairiyah itu kan. Katanya biar sama Rasulullah. Kalau istri sekarang belum sama sunnah ya kan. Berarti kalau punya istri belum sama namanya dengan istri Rasulullah, berarti belum sunnah Pak. Kan ada kata kawan tuh, sunnah tuh mesti mirip seperti Nabi kayak gitu kan. Istrinya belum namanya Juwairiyah, Khadijah, cari dua yang nama-namanya mirip supaya sunnah gitu. Nah ini guyon aja Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Nabi? Kemudian selesai sholat, Nabi keluar sholat subuh. Nah waktu duha Nabi datang lagi, dia tengok istrinya masih duduk juga di situ. Nabi tanya, ya Juwairiyah, apa yang kamu lakukan dari subuh hingga duha nih? Kata beliau, tidakkah kau lihat aku sedang berzikir? Oh iya kamu berzikir kata Nabi. Ya tahu aku berzikir, tapi Nabi tanya kan, tahukah kau berzikir? Ya. Aku telah membaca beberapa kalimat. Yang dengan kalimat itu mengalahkan dari zikirmu subuh sampai duha. Saya tahu Bapak Ibu ini orang sibuk. Artinya pagi itu dengan membaca itu disamakan Allah Subhanahu wa taala kita bertasbih yang banyak. Aku telah membaca beberapa kalimat yang mengalahkan zikirmu dari subuh sampai duha. Artinya Bapak Ibu kalau kita lagi sibuk jangan lupa baca itu. Allah nilai kita sepanjang waktu itu berzikir. Apalagi kalau kita memang betul-betul menspesialkan waktu untuk berzikir dan bertafakkur. Saya yakin Bapak Ibu hafal nih. Kata Ujairah, ajarkan ya Rasulullah. Kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Salah samarrah. Aku telah membaca kalimat itu sebanyak 3 kali. Di mana letak banyaknya, Pak? Ketika menyebut wa midada kalimat subhanallah wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Ada khalqihi, dengan seluruh makhluk yang kau ciptakan. Wa zinata arsyihi, dengan seindah arasmu. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi, dengan serido diri. Wa zinata arsyihi, seindah arasmu. Wa midada kalimati, dengan seluruh kalimat-kalimat. Al-Quran semua kalimat Allah kan. Udah khatam kita baca. Wa midada kalimati, dengan seluruh ayat Quran ya Allah memujimu. Dengan seluruh kalimat-kalimat yang kau ciptakan ya Allah, dengan seluruh makhluk yang kau ciptakan ya Allah, dengan seindah arasmu, pujian yang semua milikmu. Nah, kan? Jadi ungkapan kalau bahasa kitanya memuji 10 dengan jari kita, 11 dengan kepala. Nah, itulah pengakuan. Pujian yang apa namanya? Pujian yang sangat melampaui dari kemampuan kita untuk memujinya. Bacalah kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini pagi Pak, jangan lupa. Yang tadi pagi dan petang. Bapak Ibu kan sibuk nih. Ya kan? Sibuk. Kadang-kadang kita tak sempat menspesialkan waktu untuk berzikir itu. Maka nanti di waktu-waktu yang spesial sempatkanlah berzikir. Karena memang orang sibuk ini kan tak sempat berzikir.
Tak sempat lagi. Berjalan sambil jalan baca. Coba 1 2 3 baca. Subhanallah wa bihamdihi. Abang ini aja hafal. Ibu hafal, Bu? Hafal. Abang hafal, Bang? Tinggal ngapal aja lagi kan. Anda usah dihafal, diamal. Kalau dihafal dia payah masuk. Tapi kalau diamal, satu hari ini diamal, hari besok diamal, besoknya hafal. Setelah hafal, amal, lalu dia jadi habit, kebiasaan. InsyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Saya tutup dengan kalam Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, setiap kita mesti mengusahakan 4 waktu. Yang pertama, waktu kita untuk bermunajat dengan Allah, salat dan berdoa. Yang kedua, waktu kita untuk introspeksi diri dalam setiap hari, mesti ada. Karena itu semuanya adalah zikir. Yang ketiga, waktu kita untuk duduk dengan ulama, mengambil manfaat darinya atau ke dalam majlis ini. Yang keempat, waktu kita untuk berzikir, mengingat yang baik-baik atau mengingat sesuatu yang kita nikmati dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Sediakanlah waktu yang 4. Tapi waktu duduk menung-menung yang lain bisa gitu kan. Waktu kerja bisa, waktu ke kamar mandi bisa. Tapi 4 waktu ini jangan sampai lewat dari kita. 1 tadi apa waktunya? Sediakan waktu untuk bermunajat, bersolat dan berdoa. Yang kedua, saya lupa Bang Daerah. Yang kedua, siapkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita. Habis sebelum tidur malam, tadi aku bercakap 1000 kali. Dari cakap 1000 itu yang betul 900. Yang silap 100 misalnya. Pernah enggak Pak ngitung gitu? Ya kan? Tadi pagi saya hari ini melihat banyak betul. Yang saya lihat yang bagus-bagus 500. Yang tak bagus ada 7. Tapi yang 7 itu teringat terus. Apa tuh? Paha udah anak gadis itu misalnya. Ada tak catat gitu Pak? Tapi kalau akun-akun di kantor kita, tadi salah ketik itu. Excelnya masuk harusnya jumlahnya 800 juta. Terketik 80 juta. Itu kadang-kadang ingat gitu kan? Ingat dari apa yang kita lakukan. Jadi masa kita bermunajat, masa kita introspeksi, muhasabah, masa kita duduk di majelis ilmu, masa kita bersama para orang-orang alim. Orang alim atau orang-orang yang lebih dari kita untuk ambil manfaat darinya, untuk bermuzakarah. Yang keempat, waktu di mana kita memang spesial berzikir. Kalau tadi doa dan munajat, ini memang berzikir, memikirkan, bertafakur dari semua apa yang Allah beri. Ingat kita, Masya Allah. Bahkan kita mikirkan kita makan ya Pak. Sebelum tidur, tadi saya makan rendang, hebat betul lah Allah ya. Padahal tak pernah beternak sapi. Tiba-tiba rendang dah masak aja. Lalu keluar, subhanallah, Masya Allah. Bahkan kita pikirkan, napas kita keluar. Tak pernah bayar itu. Sehari-hari kita bisa memikirkan tentang kuasa dan kuasa Allah. Maka akan lahir 2. 1, bersyukurnya kita kepada Allah. 2, lahirlah sifat kesabaran. Maka zikir itu adalah untuk menghadirkan hati kita dengan sifat syukur dan sabar. Insya Allah. Yang 2 tadi mohon diamalkan. Diterima Pak? Terima Pak? Nah, kalau orang Arab bilang, qabil tu, ya kan? Nah, diterima Pak ya? Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka akhiru kalamina indatiha ajalina biqauli la ilaha illallah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi mautina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.